Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini menarik begitu ya, si Asam Sulfat begitu ya, kalah telak katanya. Caimin siap ya, salib Gibran jadi raja medsos. Ternyata Gibran kalah begitu, si Samsul kalah mereka begitu kan ya. Di media sosial saja sudah kelihatan mereka, blundernya luar biasa begitu. Bahkan ya yang paling menohok begitu ketika Caimin mengatakan ya yang penting bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Terus ada lagi ya, Gibran ini jawaban Gibran seolah-olah mengulang perkataan saya katanya begitu. Sehingga muncul spekulasi itu begitu kan. Bahkan ya oleh netizen ya di media sosial bahkan Caimin sudah mengembalikan begitu di situ begitu dibandingkan seorang Gibran ya. Gibran banyak blundernya di situ sehingga bisa dicap kalah dalam berdebat begitu kan ya. Menutupi kelemahan Gibran dengan cara-cara seperti itu tidak logis ya di demokrasi modern. Masyarakat emang bodoh semua begitu kan ya. Sel Sulfat kalah telak, Caimin salib Gibran jadi raja medsos ya. Haha. Jangan dilayani Gus Imin ya, bilang sama 02 ini debat cawapres bukan debat pemilihan RT. Ini gimana begitu kan ya? Samsul ngaur, pertanyaannya ngaur, jawabannya juga ngaur. Nggak usah dijawab, pertanyaannya ngaur tersebut begitu kan ya. Jadi sering saya katakan bahwa ucapan-ucapan Gibran itu hanya ya melihat dan menutupi kelemahan ya pribadi mereka begitu kan. Tapi secara substansi mereka tidak kena begitu. Apa yang diomongin Gibran tidak ada begitu kan substansinya di situ begitu kan. Jadi hanya menunjukkan istilah-istilah aja begitu kan ya. Menunjukkan istilah-istilah aja sehingga istilah-istilah itu dianggap ya bisa melawan mereka begitu kan. Tapi pada kenyataannya masyarakat Indonesia kan tidak bodoh di situ begitu kan. Walaupun ada asumsi inilah, ada asumsi itulah, masyarakat kan tidak bodoh begitu kan ya. Lebih cerdas lah dibandingkan dengan seorang Gibran begitu. Bahkan ada yang mengatakan ya di tweet ya beberapa kali, debat kali ini Caimin top Marco top katanya begitu ya. Gimana kalau pelengak-pelongok sana sini begitu untuk menjawab itu? Ini kata netizen begitu kan. Asam sulfat jadi gemblong ya dan tengil katanya begitu. Wah, komentar-komentar netizen agak pedas hari ini begitu kan. Tapi bagi kami adalah inilah negara demokrasi begitu. Kita harus menghargai satu sama lain. Tapi pada kenyataannya sebuah etika itu sangat penting sekali begitu kan ya. Bahkan ketika debat ini bukan soal harus memberikan terminologi atau definisi, tapi memberikan substansi kepada masyarakat sehingga kena begitu kan. Apa yang diharapkan masyarakat apa, yang dijanjikan oleh presidennya apa, dan sebagainya di situ. Paling kena ya, setidaknya kena mereka begitu kan. Soal ketimpangan, soal keadilan di situ begitu. Tapi saya rasa perkataan dari seorang Gibran tidak pernah mengatakan ya soal ketimpangan dan keadilan begitu. Ya karena dengan dikte seperti itu kan hanya dimunculkan narasi-narasi yang kosakata baru sehingga masyarakat tidak kena pada substansi itu begitu. Padahal ini kan sangat penting bagi kita begitu kan. Jadi saya rasa ada sesuatu yang salah cara berpikir mereka sehingga ya karena ini tidak murni orang-orang cerdas itu kan orang-orang pintar dan cerdas itu kan timbul rasa pribadi mereka bukan seolah-olah begitu kan ya hasil hafalan mereka begitu. Jadi banyak sekali pro dan kontra tapi pada kenyataannya inilah debat itu seharusnya kan memberikan satu stimulasi, memberikan dampak positif begitu kan kepada masyarakat Indonesia begitu kan. Kalau tidak datang timbal baliknya ngapain begitu. Ya, bahkan si Sulfat kalah telak ya, Caimin salib Gibran jadi raja medsos. Debat Capres 2024 berlangsung panas, 3 capres ya saling adu gagasan terkait isu pembangunan berkelanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Bahkan ya pantauan dari CNBC Indonesia, keramaian soal debat Capres di 2024 tak cuma ada di CC Senayan Jakarta, namun netizen juga heboh membahas pemaparan dari Muhaimin Iskandar alias Caimin, Gibran Raka Buming Raka dan Mahfud MD.
Hingga berita dirilis topik Caimin ya merajai media sosial, dulunya Twitter. Lebih dari 64.600 mention yang membahas soal Cawapres 01 yaitu Anies Baswedan ya dan Caimin sebelumnya jelang debat drone emprit mengeluarkan laporan yang menunjukkan bahwa Gibran merajai media sosial dan Caimin ya nomor kedua dan terakhir Pak Mahfud MD. Kebanyakan membahas ya soal serangan alias selepet balik Caimin menanggapi Gibran yang menuduhnya ya melihat contekan dan catatan yang memaparkan soal isu pertanian kelangkaan pupuk. Diketahui Gibran menuduh Caimin yang melihat catatannya dan menyampaikan pemaparannya. Namun Caimin ya melancarkan serangan balik dengan bawa-bawa MK. Terima kasih, saya catat sedikit, yang penting ini bukan catatan MK ya. Duar seketika begitu kan ya, ciut mereka begitu. Sehingga ya Gibran ini tidak berkutik begitu kan ketika melihat dengan ya MK di situ begitu kan. Kita lihat saja prosesnya MK di mana tidak dicap sebagai tidak punya etika dan sebagainya begitu kan. Kalau kita mencari pemimpin yang serba instan begitu ya, yang kita dapatkan juga instan begitu kan ya. Lihat saja kalau makan mie instan begitu kan ya, makan mie mie olahan yang instan begitu kan. Dapatnya juga instan begitu kan. Ya dikit-dikit sudah lapar. Dimakan sekarang ya nunggu 1 jam sudah lapar mereka. Ya karena didapatkan secara instan begitu kan. Coba kalau tidak instan seperti memasak nasi, masih apa dan sebagainya kan membutuhkan waktu lama ya. Juga ketahanan pangannya juga lama di situ begitu. Diibaratkan seperti itu begitu. Maka saya berpikir deh ya sebagai pendukung misalnya sebagai pendukung Prabowo misalnya harus berpikir 2 kali untuk mendukung ya presiden ya capres-cawapres Prabowo Gibran di situ ya. Jadi pada kenyataannya seperti itu begitu kan. Kalau itu pendukung Prabowo harus berpikir secara rasionalitas begitu kan. Kalau tidak berpikir seperti itu kan gimana begitu. Bahkan bahasa dari ramai-ramai El Sulfat ya, El Selipit juga masuk jejaring trending topik di X. Ya, sebagai informasi ya, El Sulfat merupakan julukan netizen untuk Gibran, sementara El Selipit merupakan istilah ya untuk Caimin. Selain soal ya saling sindir ya tangkis antara 2 capres tersebut ya juga menyoroti performa Caimin yang menilai lebih baik dan adat ya debat ya sebelumnya. Caimin ya Pak Gibran Anda sampaikan hanya mengulang apa yang saya sampaikan. Jelep ya di situ begitu kan. Jelep banget di situ begitu sehingga ya apa yang selama ini dipertontonkan oleh seorang Gibran ya membuahkan sesuatu yang tidak ada hasilnya begitu kan. Dalam artian bahwa ketika Gibran menanyakan seperti itu justru Gibran itu blunder kepada mereka sendiri begitu kan ya. Sudah jelas mereka begitu. Jadi saya rasa dengan asumsi-asumsi ini banyak yang mengomentari itu begitu kan ya. Bahkan ini saya catat sedikit, yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. El Selepet. El Sulfat ini ya lihat catatan El Selepet Pak Gibran yang punya apa yang Anda sampaikan hanya mengulang yang saya sampaikan ya. Ini gimana begitu kan ya. Kritikan-kritikan sangat luar biasa begitu kan. Sehingga apa yang terjadi selama ini itu dipertontonkan begitu kan. Opening ya Caimin mantap, detail visi dan misinya tersampaikan dengan baik katanya begitu ya. Dan sekarang ini merajai dalam media sosial begitu. Sehingga apa yang kemudian dilakukan oleh mereka begitu kan ya justru memperkeruh suasana ya, dan bisa dikatakan ya blunder kepada mereka. Sayang 1000 sayang begitu kan ya. Jadi artinya kualitas sebagai seorang calon pemimpin dan calon wakil pemimpin di situ sudah kelihatan. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.